Hai Sorsha, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen L&D Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Min Source mau nge-review atau ngebahas film horor Indonesia lagi nih, yaitu Do You See What I See? Jujur nih, ketika pertama kali Min Source ngeliat film ini tayang di bioskop, sebenarnya Min Source agak kurang yakin gitu, apakah film horor kayak gini bakalan bagus apa enggak. Terlebih lagi, kita Indonesia dari dulu udah dihujani banyak film-film horor, dan hasilnya kalian tahu, ya sampai sekarang mungkin nggak ada yang benar-benar bisa ngalahin film horor karya sutradara Joko Anwar ya. Tapi ternyata di film kali ini nih, Awi Suryadi selaku sutradara benar-benar bisa memberikan hasil yang cukup memuaskan dan memajukan film horor Indonesia. Nah, sebelum Minsos mau memulai untuk mereview film kali ini, seperti biasa Minsos bakal ingetin kalau isi dari review ini akan mengandung beberapa spoiler. Ya walaupun nggak semuanya bakal di-spoilerin banget, tapi bakal ada beberapa spoiler-spoiler yang mungkin bakal sedikit keluar. Jadi buat sources nih yang nggak mau kena spoiler sedikit pun, Minsos saranin jangan nonton video ini sampai habis, mending tonton dulu filmnya di bioskop baru kembali ke video ini untuk kita sama-sama berdiskusi ya. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi film Do You See What I See ini seperti yang kita tahu, ini diangkat dari podcast yang terkenal dengan judul yang sama, dan ini menceritakan segmen First Love. Sengaja nih Min Source nggak mau cari tahu podcastnya terlebih dahulu dan nggak mau cari tahu keseluruhan ceritanya itu bagaimana, supaya Min Source nih bener-bener bisa nge-feel banget buat nonton film ini dan bisa dapat banget gitu experience menonton ceritanya. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Mawar yang baru saja menginjak usia 20 tahun, dan dia berharap pengen bisa memiliki seorang pacar atau seorang kekasih laki-laki supaya dia nggak kesepian atau dia nggak kesendirian. Soalnya dia kan udah ditinggal mati sama kedua orang tuanya, dan dia hanya memiliki satu adik yang bernama Melati. Melati ini juga tempat tinggalnya jauh, dan si Mawar ini tinggal di kosan di sebuah kota, yaitu bersama dua sahabatnya yang bernama Faye dan juga Kartika. Nah, seperti sinopsis yang sudah kita baca nih, kalau Mawar ini ternyata memiliki seorang pacar, tapi pacarnya dia bukanlah manusia, melainkan makhluk goib. Kalian pernah gak sih ngebayangin atau ngedengar cerita tentang cewek atau manusia-manusia lah yang ketika mengalami bucin atau mengalami cinta buta, yang saking butanya tuh benar-benar cinta blok. Kalau misalnya kisah di dunia nyata sih sebut aja mungkin kayak kasus-kasus ada orang pacaran tapi misalnya si cowoknya ini sering selingkuh atau sering teklek dan lain-lain, tapi masih sering aja gitu barengan. Itu kan kadang-kadang kita udah menilai, kok si cewek ini kayaknya bucin, tapi bucinnya tuh bodoh gitu, BODO maaf gitu ya. Tapi ternyata ada yang lebih BODO dari itu, yaitu ketika cinta, tapi cintanya tuh beda alam, beda dua alamnya itu benar-benar yang satu gaib, yang satu nyata. Jadi kita akan dibikin gregetan banget sama karakter si Mawar. Secara pola cerita nih, sutradara Awi Suryadi benar-benar ngebangun cerita ini sangat-sangat perlahan, dibangun secara mendetail, dan yang Min Source suka, jump scare di sini nggak dipaksakan. Jadi ada timing di mana kita akan dikagetkan, dan ada timing juga di mana kita akan kembali ke cerita awalnya atau kembali ke cerita lanjutan. Dan jump scare di sini itu benar-benar sangat rapi, nggak dipaksain banget, dan nggak harus dimunculin ada hantu wow gitu enggak ya. Tapi jump scare di sini tuh kayak benar-benar bikin kita penonton tuh senang jantung, untuk kayak deg-degannya tuh kayak berasa itu takut itu. Yang bikin jump scare ini malah si karakter Mawarnya, padahal Mawar itu kan bukan setan ya, tapi ketika nanti dia kayak muncul tengah malam, dia muncul diem-diem, itu tuh malah yang bikin kita takut. Lalu untuk pocongnya, nah yang Mister suka karakter apa setan pocong ini tidak dimunculkan di awal-awal langsung jam gitu, tapi kayak dibikin penasaran, malah kayak dibikin ada bayangan-bayangannya dulu. Malah kalau di awal-awal itu karakter pocongnya itu masih lebih mayat, yang dimana kita akan menemukan petunjuk di awal cerita ini nantinya di menuju akhir cerita. Jadi benar-benar disembunyiin, dan tentu aja kita kaget ketika wajah pocong ini lalu dimunculkan di pertengahan cerita. Itu kita langsung ini. Tapi dimunculinnya tuh nggak yang tiba-tiba langsung jegreng, nggak tiba-tiba langsung yang ada di jendela terus gitu, enggak. Ini benar-benar sangat-sangat perlahan. Dan bahkan menurut Min Source ya, ini mungkin salah satu karakter sutradara Awi Suryadi ketika memunculkan jump scare ini, ciri khasnya itu yang bikin jump scare sebenarnya bukan hantunya, tapi malah karakter manusianya dan juga suasana-suasana yang bikin tegang. Malah hantu-hantunya yang serem-seremnya itu dimunculnya tuh nanti. Jadi di sepanjang cerita kita benar-benar sangat dibawa aura yang sangat pelan, tapi kita benar-benar sangat menikmati. Kita benar-benar seperti berada di POV-nya si Faye. Faye ini sahabatnya Mawar dan diperankan oleh si Shenina ya. Atau kita berada di POV sahabat-sahabatnya Mawar yang lain seperti Kartika atau Dona, dan juga Mpo Atik sebagai penghuni kosan. Itu benar-benar dibikin penasaran banget sama
siapa sih pacarnya si Mawar? Walaupun di sinopsis kita udah tahu ya kalau si Mawar ini pacarannya sama pocong atau sama setan, tapi di film ini yang kita rasain kita tetap dibikin penasaran. Malah teman-temannya kan nyangkanya tadinya si Mawarnya mungkin diselapet atau dipel atau diapa-apain atau dikirim-kirimin, tapi ternyata dia memang pacaran sama si Poci. Dan yang bikin plot twist, kenapa si Mawar ini bisa pacaran sama si Poci yang bernama Mas Resto tersebut? Nah, ternyata ini memang ada hubungannya sama orang tuanya yang dulu pernah main pesugihan. Ya, ini adalah salah satu plot twist yang cukup wow ya. Mungkin ini sudah pernah diceritakan di podcast, tapi karena Insor belum pernah nonton podcastnya, jadi ketika nonton ini tuh ceritanya jadi kayak wow, ternyata si Mawar ini adalah korban orang tua, korban dari perjanjian dengan makhluk gaib sama orang tuanya sendiri. Jadi sebenarnya kita agak kasihan gitu sama Mawar, tapi kita juga dibikin kesel gitu sama Mawar karena dia itu udah capek-capek ditolongin istilahnya, tapi malah tetap memilih mau sama si Mas Poci ini atau sama si Mas tersebut. Jadi di situ tuh rasanya kita sebagai penonton pasti kayak pengen menghina karakter si Mawar ini habis-habisan. Nggak tahu kenapa pokoknya Minsos ini nggak suka sama karakter Mawar. Nggak tahu karena actingnya yang kurang atau mungkin karena karakternya itu dibikin seperti itu, tapi memang sangat-sangat menyebalkan buat Minsos ya sebagai penonton. Jadi sepanjang nonton film ini Minsos tuh emang kayak gedek gitu sama karakter Mawar dan emang kayaknya sebel banget sama dia, entah karena actingnya yang apa ya mungkin kurang dari pemainnya atau mungkin memang karakternya dia itu sangat-sangat menyebalkan. Sebenarnya karakter si Mawar ini ya mungkin kalau dari segi acting ketika dia nggak lagi kesurupan itu Minsos cukup suka sama cara dia memerankan Mawar, apalagi ketika dia itu lagi dalam masa-masa pertumbuhan remaja. Cuma ketika dia mulai acting kesurupan, sebenarnya di situ Minsos ngeliat ada beberapa scene yang menurut Minsos dia agak kurang masuk atau kurang serem, apalagi saat dia ngomong. Justru si Mawar ini seremnya adalah ketika dia menjadi jump scare-nya, ketika lagi dalam gelap, terus misalnya si Faye atau Kartika atau teman yang lain lagi berjalan terus tiba-tiba nggak sengaja ketemu sama Mawar. Nah di situ mulailah seremnya si Mawar itu gimana. Tapi ketika dia lagi beracting atau kayak ngomong yang horror gitu menurut Minsos sih agak kurang. Tapi ketika dia kesurupan yang misalnya dia udah ngomong-ngomong Mas Restu gitu, apalagi sampai dia ditidurin dan mau istilahnya tuh kayak diruqyah, tapi bukan diruqyah ini karena kan pakai ilmu dukun ya, ilmu dukun yang bukan Islam. Nah di situ harus merasa bahwa actingnya dia saat itu lumayan bagus dan bikin kita bergetar dan bikin senam jantung, apalagi saat dia itu kayak udah mulai bergerak, pas udah diem terus gerak lagi ini lagi. Dan di sini Minsos juga cukup sukanya si kesurupannya Mawar ini bukan horor yang kayak film-film Indonesia pada umumnya yang kesurupannya tuh dipaksain banget sampai lompat. Enggak. Jadi di sini tuh malah kadang hampir mau agak terbang tapi ditahan sama temen-temennya nggak jadi. Di situ juga Minsos ini ngerasa syukur, wah untunglah dia nggak jadi terbang, karena kalau misalnya dia kesurupannya sampai kayak terbang atau ke langit kayak gitu, rasanya bikin kesel banget justru Minsos kalau nontonnya, malah kesannya tuh kayak dipaksain. Jadi di sini cara si Awi Suryadi membangun plot jump scare-nya dan juga cara dia kapan harus menunjukkan si Mas Poci, kapan juga dia nggak terlalu nunjukin si Mas Poci dan menempatkan si Mas Poci ini di bagian akhir, itu adalah ide yang sangat baik. Lalu kembali ke acting para pemainnya lagi. Di sini Minsos juga cukup suka sama actingnya Cinena Cinnamon yang berperan sebagai Faye. Dia juga sebagai karakter utama ya. Dia adalah sosok karakter yang membuat sepanjang film ini benar-benar hidup dan kita benar-benar merasa seperti berada di posisinya Faye. Untuk selebihnya sih karakter-karakter lainnya ya bagus, tapi menurut Minsos lebih terasa dan lebih hidup ini adalah ke si karakternya si Faye yang diperankan oleh si Cinena. Kemudian untuk latar tempat ya, seperti yang sudah Minsos singgung, kalau setting tempat ini sangat-sangat keren sekali propernya ketika kita sudah bisa merasakan nuansa-nuansa jadul. Dan yang Minsos suka juga lagi nih adalah color gradingnya dan juga pengambilan gambarnya. Color gradingnya ini ketika lagi di suasana gelap, ini gelapnya memang benar-benar gelap yang bikin kita panik ya, bukan gelap yang sangat-sangat gelap banget. Di situ juga dimainin nih cahayanya ketika ada petir, jeder kan biasanya kalau ada petir ada cahayanya nyala terus redup lagi, nyala lagi redup lagi kan kalau ada petir. Nah di situ ketegangannya itu yang dimainkan. Di sini juga gak banyak hantu atau muka-muka hantu yang harus dimunculin ya, malah kebanyakan jump scare wajah seremnya itu wajahnya si Mawar sama Mas Poci aja. Dan Mas Poci ini juga munculin mukanya itu gak terlalu banyak. Dan menurut Minsos nih, justru kalau misalnya kita ngerasain jump scare tanpa ada hantu yang dipaksain muncul, itu malah lebih terasa horornya daripada hantu yang tiba-tiba harus muncul. Terus ketika kita lagi sendirian terus
ada suara-suara, terus tiba-tiba ada yang lewat. Nah, di situ adalah jumpscare atau ketakutan dan juga senam jantung yang kita rasakan sehingga kita merasa berdebar-debar. Lalu teknik pengambilan gambar dan juga kamera yang dilakukan sama kameramen ini itu sangat-sangat baik juga ya. Kadang ada beberapa scene yang kita tuh ngerasa kayak di first person view, yang dimana kita tuh jadi kayak ngerasa lagi main game atau kita lagi ngerasa kita POV karakternya, kita melihat sekeliling kamar. Itu juga sebenarnya first person view-nya nggak terlalu banyak, tapi di first person view itu kita jadi bisa merasakan experience si karakter ketika lagi berada di ruangan itu. Kalau untuk sisi buruk atau sisi yang Minsos nggak suka dari film ini, mungkin itu ada ketika plot ceritanya nih sebenarnya dari awal sampai ke tengah-tengah itu kan udah mulai bagus nih, perlahan jadi bangunnya udah kayak penasaran bikin senam jantung, tapi kayak pas tengah-tengah menuju akhir Minsos tuh jadi ngerasa kayak nggak sabaran dan jadinya tuh kayak ngerasa ih kok lama banget durasi film kok jadi kayak greget banget harus cepet-cepet diselesaikan. Nah itu ketika mulai ada pertengahan yang terlalu lambat menurut Minsos lah, saking terlalu lambatnya jadi kita tuh kayak ngerasa greget pengen cepet-cepet selesai. Itu kekurangan di situ. Dan juga ada beberapa musik yang ketika dimasukkan ini enggak nyambung gitu sama suasana horornya, tapi kurang lebih overall film ini sangat-sangat cukup bisa dinikmati oleh kita para penikmat atau para pecinta horor ketika kita sedang mencari tontonan horor yang sedikit berbeda dari horor-horor lainnya. Dan jangan lupa ya, kalau kita mau nonton horor, pastiin kita lihat dulu siapa sutradaranya. Dan Minsos pribadi nih, walaupun si Awi Suryadi tidak sekeren Joko Anwar atau tidak seterkenal Joko Anwar, tapi menurut Minsos, sutradara Awi Suryadi ini adalah salah satu sutradara horor yang cukup baik. Ciri-ciri si Awi Suryadi ini biasanya dia akan lebih menekankan di sisi dramanya dulu. Malah kalau menurut Minsos, horor-horornya di sini emang nggak yang terlalu nampilin banget wajah-wajah setannya, nggak terlalu yang jumpscare yang wow gitu. Malah kalau si Awi Suryadi ini lagi nekanin di plot cerita dramanya, kita dibikin greget sampai dibikin kayak penasaran. Aduh, pokoknya itu deh. Nah mungkin segitu dulu aja ya review Minsos kali ini tentang film Do You See What I See. Untuk keseluruhannya Minsos mau kasih rating film ini 7,5/10. Nah gimana menurut sources nih yang mungkin udah pada nonton atau yang berencana buat nonton? Menurut kalian film ini cukup recommended gak buat para penikmat horor di Indonesia? Coba komen aja di bawah ya. Jangan lupa subscribe channel Klik Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Follow juga sosial media kami supaya nggak ketinggalan update konten-konten fresh dan juga berita setiap harinya. See you!